Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kelas asistensi desain plat dan balok beton. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan tor, kodifikasi balok dan plat, serta perhitungan tebal plat minimum. Di asistensi yang pertama ini, hal yang perlu kalian persiapkan yaitu aplikasi AutoCAD dan aplikasi Microsoft Excel serta SNI 2847 tahun 2013 dan PBI tahun 1983. Untuk versi AutoCAD dan Excel itu bebas mau menggunakan versi berapa. Yang pertama kita ke AutoCAD. Sebelumnya untuk denah yang ada di tor kalian itu mengalami perubahan karena setelah ditinjau kembali itu tor dari tahun lalu di bagian selasar balok anaknya itu seharusnya tidak ada, jadi dihapus di bagian selasar. Jadi yang denah yang benar ini yang kalian lihat di video ini di AutoCAD yang sudah saya buat, boleh kalian screenshot atau kalian pause terlebih dahulu. Jadi untuk hal pertama yang kalian lakukan itu melakukan permodelan di AutoCAD. Denah yang ada di tor kalian letakkan di AutoCAD, kalian gambarkan, kalian modelkan. Itu gunanya untuk mempermudah kalian pada saat pemberian kodifikasi. Untuk detail dari dimensi balok dan kolom itu kalian kira-kira aja untuk gambar awal ini, karena itu nanti perhitungannya akan kalian lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk perkiraan bisa kalian offset bebas kalian, yang penting bentuknya itu sama serta ukuran dari as ke as antar kolom dan antar balok itu sesuai dengan yang ada di tor. Setelah kalian menggambar denah, hal selanjutnya yang kalian lakukan itu kodifikasi balok dan plat. Untuk kodifikasi balok dan plat, agar nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kalian mudah untuk menghitungnya, ini kodifikasi balok dan platnya disamain ya, satu kelas. Boleh kalian samain. Ini untuk kodifikasi balok. Lalu ini untuk kodifikasi plat lantai. Dan ini untuk kodifikasi plat atap. Bisa kalian pause ataupun kalian screenshot ya untuk melihat lebih jelasnya kodifikasi balok dan plat. Nah, setelah kalian melakukan permodelan di AutoCAD, kita beralih ke Excel. Excel yang sudah aku kirim di grup itu adalah Excel dari tahun lalu. Jadi kalian tinggal ikutin apa yang aku rubah di video. Untuk detailnya, detail perhitungan, penjabaran perhitungan itu nanti bisa kalian lihat di contoh laporan ya. Nah, di sheet pertama, di sheet pembebanan ini, di tabel pertama bisa kita lihat ini adalah tabel beban-beban yang akan kita gunakan yang didapat dari PBI tahun 1983. Serta di bawahnya itu ada peraturan SNI 2847 dari tahun 2013 mengenai estimasi ukuran balok. Bisa kalian lihat di sini. Lanjut ke tabel pembebanan. Untuk tabel pembebanan ini nggak ada yang perlu kalian rubah ya, karena bebannya sama satu kelas, sumbernya juga sama dari PBI 83. Jadi kalian ikutin aja, disamain aja sama Excel yang aku kirim. Setelah pembebanan selesai, kita masuk ke estimasi ukuran balok.
Nah, yang pertama kalian lakukan itu merubah nama balok berdasarkan kodifikasi yang udah kita lakukan tadi di AutoCAD sebelumnya yang udah kalian buat. Lalu setelah kodifikasinya kalian buat jadi seperti ini, kalian masukkan L atau panjang baloknya sesuai dengan kodifikasinya ya. Misal B1X itu panjangnya 9 meter, tinggal kalian masukin. Nah, lalu untuk H perlu ini kita menggunakan 1/10 untuk balok induk, dan untuk balok anak kita menggunakan 1/12 sesuai dengan rumusnya ya. Untuk rentang berdasarkan SNI 2847/2013 itu kan rentang penentuan H minimum itu L/9 sampai L/16. Nah, untuk balok induknya kita menggunakan rentang L/10 sampai L/14, lalu untuk balok anaknya L/14 sampai L/12 sampai L/16. Ini kalian lakukan, kalian ubah semua ya sampai seluruh jenis balok yang sudah dikodifikasi sebelumnya. Nah, kita lanjut ke sheet estimasi plat lantai. Seperti yang bisa kalian lihat di sheet ini terdapat 4 jenis plat lantai, sedangkan di tugas besar kali ini kita kan hanya menggunakan 2 jenis plat lantai yang telah kita kodifikasi sebelumnya di AutoCAD. Jadi untuk PL3 dan PL4 boleh kalian hapus saja ya. Untuk perhitungan estimasi plat lantai ini aku contohin satu. Misal PL1, langkah pertama yang kalian lakukan itu memasukkan nilai LY dan LX. Jadi LY di sini adalah bentang terpanjang dari sebuah plat, sedangkan LX itu bentang terpendeknya. Jangan kebalik, bukan mengikuti arah sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y itu berbeda. Kebetulan di PL1 ini kan nilai bentang terpendek dan bentang terpanjangnya sama, jadi tinggal kalian masukin aja nilai LY nya 4,5 meter dan LX nya 4,5 meter. Setelah kalian masukin, ini kan otomatis keluar tuh tipenya langsung plat 2 arah. Ini didapat dari perbandingan antara nilai LY per LX. Jadi tipe plat itu ditentukan dari perbandingan LY per LX, dimana jika hasil LY per LX itu kurang dari 2, itu tipe platnya masuk ke plat 2 arah. Sedangkan jika perbandingan LX per LY per LX nya lebih dari sama dengan 2, itu masuk ke tipe plat 1 arah. Nah, setelah kita mengetahui tipe platnya, kita masuk ke estimasi dimensi balok. Kita lihat di AutoCAD. Ini misal kita ambil PL1 yang ini. Kita lihat balok yang mengelilingi PL1 itu ada B1Y, B1X, BA1Y dan BA1X. Balok yang mengelilingi PL1 tadi kita masukin ke Excel sesuai dengan kodifikasinya. Urutannya dari searah jarum jam saja. Misal ini dari B1Y, lalu B1X, ada BA1Y dan BA1X. Nah, setelah kita menuliskan nama-nama balok yang mengelilingi PL1, itu kita link ukurannya dengan sheet pembebanan yang telah kita buat sebelumnya, estimasi ukuran balok. Jadi misal B1Y, kalian link, lalu B1X, kalian link, BA1Y, BA1Y, ini BA1X kayak ini. Nah, setelah itu kalian rubah pembagi H perlunya sesuai dengan yang tadi yang kita gunakan. Untuk balok induk kan kita menggunakan per 10,
Jadi ini ganti per 10. Ini juga B1X juga per 10. Dan untuk balok anak kita gunakan per 12. Sama kayak yang tadi ya. Ini udah per 12. Nah, setelah selesai, ini kalian atur, pokoknya dibulatin ke atas atau sama dengan H perlunya sampai oke pokoknya dua-duanya. Ini 900 kan 900 misal, lalu 750 ini belum oke kan, karena B perlunya masih, B pakainya masih di bawah B perlu, kita rubah ke 500. Nah, lalu yang ini juga kita rubah ke 500. Ini 400, ini 400. Nah, pokoknya kalian atur sampai keduanya oke ya. Lalu selanjutnya itu ke bentang bersih plat. Bentang bersih plat itu didapat dari bentang plat tadi, LY per LX, itu dikurangi dengan dimensi balok yang mengelilinginya. Dapatlah bentang bersihnya LNY dan LNX. Dan untuk perhitungan kekakuan, ini sudah rumusnya udah ngeling ya, jadi nggak perlu ada yang kalian rubah. Nah, masuk ke perhitungan tebal pelat. Untuk LNY nya didapat dari perhitungan bentang bersih tadi ya. Lalu untuk FY ini sesuai dengan nilai FY kelompok kalian, tinggal kalian rubah. Nilai FY ini dipakai untuk mendapatkan nilai H minimal plat. Dan untuk H pakai plat sama seperti H pakai dan B pakai balok, itu kalian bulatkan ke atas atau sama dengan H min plat, tapi lebih baik dibulatkan ke atas. Untuk PL2 itu kalian lakuin hal yang sama dengan yang aku contohin tadi ya, tinggal kalian ikutin aja sampai akhir, sampai perhitungan tebal plat. Lalu kita masuk ke estimasi plat Louis Vuitton. Ini untuk bentangnya sama, satu kelas 1,5 meter, jadi nggak usah kalian rubah. Yang kalian rubah itu nilai FY nya sama kayak tadi, dan H pakainya juga sama. Nah, di sheet rekapitulasi tebal plat ini kalian merekap hasil perhitungan dari sheet sebelumnya ya. Kalian masukin nilai-nilai yang telah dihitung sebelumnya, lalu kalian rubah untuk penamaan balok dan plat sesuai dengan yang telah kita ubah sebelumnya. Untuk plat atap, karena dimensinya sama dengan plat lantai, itu kalian samain aja nilainya dengan hasil dari plat lantai. Baik, untuk minggu pertama asistensinya cukup sampai di sini dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Apabila masih ada yang bingung juga silakan ditanya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.